Oke, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Amanda, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Halo, dokter. Halo. Apa kabar, dok? Sehat. Alhamdulillah. Sahur tadi kan ya? Sahur. Ya, kita memang berbicara soal sahur nih. Kadang-kadang ini menjadi hal simpel, disepelekan, tidak sahur. Betul, jadi banyak hal umum ya, sekarang banyak yang kita dapati. Tapi bisa dijelaskan, apa sih dampak tidak sahur bagi kesehatan? Baik, kalau kita tahu, sahur itu memang sebenarnya disunahkan setelah tatnya, mendekati subuh. Jadi kenapa sih? Karena dianggap bahwa sahur ini hampir menyamai kebutuhan kita untuk sarapan. Jadi tidak sahur sama saja dampaknya seperti skipping breakfast sebenarnya. Oke. Tapi ada dampaknya secara tersendiri untuk kesehatan, dok? Kalau kita lihat menyamakan antara apa sih yang terjadi kalau kita tidak sarapan. Ya. Kita tahu bahwa sarapan adalah waktu makan yang paling penting di antara waktu-waktu makan lainnya. Dari penelitian-penelitian yang ada, ternyata kalau kita melewati jam breakfast ini, jam sarapan ini, dampaknya banyak terhadap kesehatan, diantaranya meningkatkan risiko obesitas, meningkatkan risiko terkena diabetes, meningkatkan risiko hipertensi. Kemudian dari saluran cerna pun memang kalau kita melewatkan jam makan pagi ini, akan timbul gejala-gejala dispepsia yang lebih berat pada siang harinya. Setidaknya ada mengganggu kesehatan ya? Betul. Nah, ngomong-ngomong soal tadi, dok, related dengan tadi, apa sih dampak sahur bagi kesehatan? Sahur ini mempersiapkan kita sebenarnya, mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi stres metabolik yang besar saat kita berpuasa sehari penuh. Jadi kita memang akan mengalami dehidrasi ringan, kita tidak ada asupan makanan sama sekali, dan itu memang dipersiapkan pada saat kita sahur ini dengan mengkonsumsi nutrisi yang adekuat. Benar, karena untuk aktivitas sepanjang hari ya. Betul sekali. Ya. Nah, dokter, ini kan sahur menjadi sebenarnya hal yang penting ya, yang sesuai dokter bilang tadi ya, kayak kita makan pagi atau breakfast. Tapi mungkin ada orang-orang yang menjadi suatu kebiasaan pada saat sahur hanya minum minuman manis. Apa itu dibenarkan, dok? Baik, memang banyak ya sekarang yang seperti itu, habis itu tidur lagi gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicarakan minuman manis, berarti isinya kebanyakan hanya gula saja, hanya karbohidrat saja, dan ini tidak cukup untuk memenuhi nutrisi yang kita butuhkan. Kita butuh mineral, kita butuh vitamin, kita butuh serat yang semuanya tetap harus dikonsumsi walaupun berpuasa. Oke. Jadi memang tidak disarankan ya. Sebaiknya ada pelengkap yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal minum-minuman, ada kan kadang-kadang orang sahur hanya buah aja, atau buah kurma, atau mungkin pisang, karena itu kan karbohidrat kompleks dianggap. Itu dibenarkan juga, dok? Kalau untuk pisang memang ada karbohidrat, ada kalium, tetapi tidak bisa disebutkan bahwa dia mengandung nutrisi yang lengkap. Untuk kurma sendiri memang ada penelitian ya di jurnal nutrisi, kandungan dari kurma ini memang cukup lengkap sehingga memang dianjurkan untuk konsumsi pada saat sahur. Dianjurkan ya? Betul. Tapi bagi penderita misalnya gastroenteritis atau penderita MAH itu bisa nggak? Kalau untuk penderita MAH kita agak lain nih ceritanya. Jadi memang untuk penderita MAH atau sakit lambung ini diharuskan untuk tetap makan teratur dengan porsi yang cukup, dengan tidak terburu-buru pada saat sahur, dan diusahakan menunya seimbang. Seimbang, tidak asam. Betul, tidak menghindari panas. Betul. Benar ya, dok? Oke. Nah mungkin pemirsa ingin tahu bagaimana sih aturan yang benar sesuai aturan kesehatan untuk sahur gimana? Kalau kita ingin bicara sahur ideal, sahur ideal lah. Ya, maka yang harus dilakukan adalah makan dengan tidak terburu-buru. Makan dengan tidak terburu-buru, dengan porsi secukupnya. Jadi jangan punya prinsip, mari kita menabung untuk siang hari gitu kan. Banyak sekaligus nggak bisa. Tapi usahakan nutrisi yang dikonsumsi lengkap, terutama serat. Jadi serat tetap harus dikonsumsi karena memang angka kejadian sembelit itu sering ditemukan pada saat awal puasa. Awal puasa ya. Mungkin bisa dibocorin dikit, yang makanan berserat seperti apa, dok? Terutama buah-buahan, sayur-sayuran. Sayur-sayuran ya? Betul. Ya, itu jangan pernah di-skip berarti pada saat sahur ya? Betul, walaupun males gitu ya. Walaupun males. Jadi habis makan berat, tetap harus ada. Plus buah-buahan dan sayur. Betul. Oke, dokter, sekarang kita akan membahas mengenai fakta mitos yang beredar di masyarakat tentang tanpa sahur nih pada saat berpuasa. Nah, katanya kalau kita tidak sahur saat puasa bisa membuat badan lemah sampai pingsan. Fakta atau mitos? Fakta. Otomatis ya? Otomatis ya. Kenapa, dok?
Karena seperti tadi sudah kita bicarakan bahwa kalau kita tidak sahur, maka kita tidak dapat asupan nutrisi untuk mempersiapkan tubuh kita pada saat kita puasa seharian. Oke. Jadi betapa pentingnya ada sahur ya. Betul, Karena apalagi kalau aktivitasnya berat. Aktivitas berat ya Betul. sehari-hari. Karena kan waktu puasa kita tetap bekerja ya, bagi Betul. para pekerja. Oke. Fakta mitos yang kedua, dokter. Katanya sahur tidak diperlukan jika kita kuat menahan lapar. Fakta atau mitos, dok? Mitos. Apa, Karena Dok? tadi kita sudah bicarakan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita peroleh apabila kita sahur, dan ada beberapa kerugian terutama dari segi kesehatan apabila kita men-skip sahur kita. Iya. Ya, jadi jangan anggap remeh ya. Iya. Kadang-kadang, aku kuat menahan lapar, udah biasa diet dan sebagainya. Betul. Nggak usah sahur deh. Gitu. Iya. Sebenarnya secara kesehatan dianjurkan untuk sahur Betul. ya. Oke, yang ketiga nih dokter. Katanya sahur cukup dengan hanya minum 1 gelas air putih. Fakta atau mitos, dok? Mitos, setuju? Mitos ya? Apa, Mitos dok? ya. Kenapa, Dok? Jadi kalau sama sebenarnya dengan penjelasan kita tadi, kalau kita hanya minum air putih, mungkin secara hidrasi, kecukupan cairan cukup, tapi bagaimana dengan nutrisi yang lain kita nggak dapat sama sekali. Iya, setuju. Sedangkan kita harus dianjurkan makan bergizi, Makan bergizi. kompleks, Betul. apalagi kita saat berpuasa ya. Iya. Nah, ada lagi nih, ini sering banget mungkin ditanyakan. Gue minum sahur hanya dengan es teh manis deh. Itu fakta atau mitos? Mitos. Kenyang ya, karena ada kalori ya yang terkandung dalam gula di dalam teh manis, ada kalorinya. Mengenyangkan iya, tetapi nutrisi yang cukup tidak. Iya, kembali lagi ke Betul. tadi ya. Betul. Karena kita harus ada kompleks, ada fibernya atau seratnya, Iya. ada vitaminnya ya. Iya. Nah, ini dok, terakhir nih, gimana sih tips sahur yang benar pada saat kita berpuasa? Bahasa baik. Sahur yang, sekali lagi sahur yang ideal, Sahur yang ideal, kita ini. ya. Tolong berikan waktu yang cukup untuk makan sahur sehingga tidak terburu-buru. Ya. Kemudian diupayakan makanan yang dikonsumsi itu seimbang. Dalam arti kita dapat karbohidrat, kita dapat lemak, kita dapat protein, kita asupan seratnya cukup. Kemudian ada vitamin dan mineralnya dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Dan jangan lupa asupan air yang cukup. Asupan air yang cukup ya. Ya. Dokter, terima kasih. Baik, Selamat menunaikan sama-sama. ibadah puasa. Sehat selalu ya. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dokter Amanda. Semoga bermanfaat dan betapa pentingnya sahur pada saat berpuasa supaya tetap sehat dan bugar. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles.